Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar muatan SBDP. Adapun rangkuman materinya dari subtema 1 sampai 4 adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengenal bunyi kuat dan lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar jelas oleh telinga. Contohnya, suara petir, klakson mobil, dan bel sekolah. Sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang hampir tidak terdengar oleh telinga. Contohnya, suara angin, petikan jari, dan tepuk tangan. Nah, sekarang perhatikan pola ketukan birama berikut ini. Ketukan pertama merupakan bunyi yang kuat yang diberi tanda garis horizontal yang terputus-putus. Sedangkan ketukan kedua merupakan bunyi yang lemah yang diberi tanda titik. Nah, untuk membedakan bunyi kuat dan lemah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama adalah bunyi pukulan telapak tangan ke meja. Duk. Gambar kedua adalah bunyi tepukan tangan. Prok. Dari kedua gambar di atas, kita dapat membandingkan mana bunyi kuat dan mana bunyi yang lemah. Jika dibandingkan, gambar pertama menunjukkan bunyi yang kuat, sedangkan pada gambar kedua menunjukkan bunyi yang lemah. Adapun contoh lain, di sini ada 3 gambar yang jika dibunyikan manakah yang termasuk bunyi kuat dan lemah. Pada gambar 1 adalah bunyi yang dihasilkan pada tepuk tangan, prok. Pada gambar kedua, bunyi yang dihasilkan kedua tongkat yang dipukul secara bersamaan adalah tek. Pada gambar ketiga adalah bunyi yang dihasilkan pada cantongan adalah tong. Untuk membandingkannya, bunyi yang paling kuat adalah pada nomor 3, sedangkan bunyi yang lemah pada nomor 2. Nah, sekarang kita nyanyikan secara bersama-sama lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan lemah. Ingat ya, bunyi kuat ada pada bagian depan. Nah, di sini irama yang digabungkan pada lagu ini adalah contongan dan tongkat kayu yang dipukul dengan birama 2/4. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya dalam hitungan 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu ini kalian juga bisa mengkombinasikan alat-alat bantu seperti centongan, tongkat kayu, pukulan telapak tangan, atau tepuk tangan secara bersama-sama pada lagu ini ya. Dan kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenal bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang adalah bunyi yang terdengar lebih lama. Contohnya, bel jam beker dan kereta api. Sedangkan bunyi pendek adalah bunyi yang terdengar sebentar. Contohnya, ketukan palu dan suara mesin tik. Kita dengar secara bersama-sama kedua benda tersebut. Yang pertama yaitu jam beker. Bunyi yang kedua adalah centongan.
Nah, dari kedua benda tersebut, manakah yang bunyi panjang dan bunyi pendek? Jadi, bunyi bel jam beker termasuk bunyi panjang, sedangkan bunyi centongan termasuk bunyi yang pendek. Sekarang perhatikan notasi pada lagu Ayamku berikut ini. Nada berikut ini adalah nada yang panjang. Kenapa disebut nada yang panjang? Karena notasi yang diikuti dengan tanda titik artinya mempunyai dua ketukan. Jadi harus dinyanyikan bunyi yang panjang. Materi ketiga adalah menari sesuai irama lagu. Dalam menari, kita harus tahu dulu apa itu gerak dasar tari. Gerak dasar tari dalam sebuah tarian itu penting jika diperhatikan karena berkaitan dengan keindahan. Dalam seni tari, gerak mempunyai unsur utama yang nantinya jika dikreasikan dan menjadi suatu kesatuan tarian yang utuh. Sedangkan tarian merupakan kombinasi gerak dengan musik yang mempunyai arti dan tujuan tertentu. Di Indonesia, tari tradisional memiliki berbagai gerakan khas yang bisa mengekspresikan kebudayaan daerahnya. Tujuannya untuk menyampaikan sesuatu melalui gerakan untuk sebuah acara, baik secara acara adat, persembahan, peringatan, ataupun penyambutan, dan lain-lain. Macam gerak dasar tari itu mulai dari kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerak tari pada daerah kita yaitu tari lenso. Anak-anak bisa lihat pada layar kalian, Ibu Mina sudah tampilkan gerakan tarinya mulai dari yang paling atas ya anak-anak ya. Iya. Sudah dilihat? Sudah ya. Selain tari lenso, masih banyak juga tari yang ada di Maluku seperti tari cakalele, bambu gila, poco-poco, dan saureka. Tarian-tarian ini bisa diikuti dengan diiringi musik atau lagu ya anak-anak ya. Iya. Kita masuk pada materi yang berikut yaitu menggambar imajinasi. Menggambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari hayalan atau imajinasi kita pada objek atau benda. Nah, di sini ada contoh sketsa gambar dari seorang anak, yaitu yang bernama Ria. Dia menggambar berdasarkan imajinasinya, yaitu tentang lingkungan sekolah. Setelah itu, dia mewarnai gambarnya dengan krayon. Adapun langkah-langkah membuat gambar imajinasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu pensil, krayon, penghapus, serta buku gambar. Kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Ketiga, buatlah sketsa gambar. Dan keempat, berilah warna pada sketsa gambar tersebut. Kalian dapat mempraktekannya di rumah. Nah, materi yang berikut yaitu mengenal karya 3 dimensi. Nah, ada yang tahu atau ada yang pernah lihat gambar 3 dimensi? Iya, gambar 3 dimensi atau biasa disingkat 3D merupakan gambar atau lukisan yang seolah-olah mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, tinggi, dan lebar. Kerajinan 3 dimensi dapat dilihat atau dinikmati dari segala arah. Ya anak-anak ya.
Contohnya kalian bisa lihat pada layar, sudah ditampilkan gambar 3 dimensi. Selain itu, ada gambar 3 dimensi dari membuat tanah liat dan plastisin. Iya, bisa memahami. Dan materi yang terakhir yaitu membuat hiasan gambar dan bingkai dari bahan alam. Bahan-bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah yang pertama kertas HVS atau folio atau juga bisa buku gambar. Yang kedua, daun-daun, bunga-bunga yang masih segar atau sudah kering. Yang ketiga, lem cair atau padat. Keempat, kertas origami. Kelima, gunting. Dan keenam, spidol atau pensil. Cara membuatnya yaitu kita membuat ikan ya. Yang pertama, cari daun yang sesuai dengan bentuk benda yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat bentuk atau gambar ikan. Daun yang digunakan adalah daun mangga yang agak memanjang. Kemudian, padukan daun jeruk untuk kepala dan ekornya. Selanjutnya, kita bisa tambahkan hiasan lain seperti rumput laut dan tanaman lainnya. Bisa dengan menggunakan daun-daun atau kertas origami atau kertas krep yang dibentuk kita tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu untuk matanya bisa kita bantu dengan menggunakan kertas origami dan juga goresan pensil atau spidol untuk membuat gelembung airnya. Iya, selain itu kalian juga bisa membuat yang lain seperti membuat kura-kura, burung, kupu-kupu, dan masih banyak lainnya. Dan jangan lupa dikasih bingkai. Terserah bingkainya mau kalian ambil dari bahan alam atau bahan buatan juga bisa ya. Seperti bahan buatannya seperti tongkat es krim atau yang lain-lain ya anak-anak ya. Iya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, shalom.